Tembok di bawah lautan. Misteri Atlantis, kota emas yang dihukum dewa. Hai, sahabat satu pesan. Jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, izinkan saya membawa Anda dalam sebuah perjalanan ke dalam legenda terhebat yang pernah ada sebuah misteri yang telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Saya yakin Anda semua pasti pernah mendengar namanya. Anda mengenalnya dari film kartun, dari komik, atau dari film pahlawan super. Namun, hari ini kita tidak akan membahas mitos. Kita akan menggali fakta di balik mitos tersebut. Kita akan membedah kisah Atlantis, kota emas yang hilang, peradaban super canggih yang ditelan lautan dalam semalam. Bayangkan sebuah kota yang memiliki teknologi setara atau bahkan melebihi era kita saat ini, tetapi musnah 10.000 tahun yang lalu. Kota yang sempurna, damai, dan adil dihancurkan oleh dewa laut karena keserakahan dan keangkuhan penduduknya sendiri. Kota yang hilang ini bukan dongeng pengantar tidur, melainkan catatan rinci dari seorang filsuf terbesar di dunia. Pertanyaannya, mengapa filsuf ini menulis detailnya seperti buku sejarah jika Atlantis hanya fiksi? Dan mungkinkah kota yang sangat canggih ini tersembunyi di suatu tempat di bawah perairan Nusantara kita? Atlantis melampaui sekadar legenda. Ia mewakili ketakutan abadi manusia terhadap kehancuran diri sendiri dan hilangnya peradaban super canggih. Kisah ini adalah misteri geografi, sejarah, dan moralitas yang terus memicu perburuan harta karun terbesar di dunia. Kita akan menelusuri asal-usul tulisan Plato, menganalisis deskripsi fisik dan teknologi peradaban Atlantis yang luar biasa, serta mengungkap 3 teori lokasi paling populer dari Laut Tengah hingga ke perairan Indonesia. Dengan membandingkan deskripsi Plato dengan penemuan arkeologi nyata, seperti Antikythera dan logam orichalcum yang misterius, serta meninjau ulang konsep pergeseran daratan yang menjadi kunci untuk memecahkan teka-teki lokasi Atlantis. Plato, sang filsuf, bukan penulis fiksi. Misteri Atlantis ini bukanlah rumor baru. Kisah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang filsuf dari peradaban Mesir kuno bernama Plato. Ia hidup sekitar 2300 tahun yang lalu, lebih tepatnya antara tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Penting untuk dipahami, Plato bukanlah penulis cerita fiksi. Ia dikenal sebagai filsuf yang menulis tentang logika, politik, dan fakta sosial yang serius. Oleh karena itu, ketika ia menyebutkan Atlantis, keberadaannya menjadi pertanyaan besar. Apakah ia tiba-tiba menulis dongeng, ataukah ia benar-benar mendokumentasikan sebuah kisah sejarah? Kisah Atlantis pertama kali muncul dalam 2 dialog Plato yang berjudul Timaeus dan Critias. Dalam deskripsinya, Plato menuliskan detail Atlantis dengan sangat rinci, hampir seperti ia sedang menulis buku sejarah atau laporan geografis. Hal ini menjadi kunci yang menarik. Menurut bukunya, Atlantis sudah ada jauh sebelum Plato lahir, yaitu 9.000 tahun sebelum masanya. Ini berarti, dari hari ini, Atlantis diperkirakan ada sekitar 10.000 tahun yang lalu, menjadikannya peradaban yang sangat tua. Selama ratusan tahun, kisah Atlantis hanya dianggap sebagai mitos atau dongeng belaka. Namun, paradigma ini mulai bergeser pada tahun 1870. Saat itu, seorang pria yang membaca The Iliad karya Homer, sebuah buku yang menceritakan kota Troya yang hilang, terinspirasi untuk mencari kota yang dianggap fiktif tersebut. Yang mengejutkan, pria itu berhasil menemukan Troya. Penemuan ini membuktikan bahwa kota yang hanya tertulis dalam karya sastra kuno ternyata benar-benar ada. Penemuan ini memicu pemikiran baru. Jika kisah Troya dari Homer bisa nyata, mungkinkah kisah Atlantis karya Plato juga memiliki dasar nyata? Dari sinilah, banyak orang, dari sejarawan hingga petualang, mulai terobsesi mencari kebenaran tentang Atlantis. Kota peradaban super canggih.
Plato menjelaskan bahwa Atlantis terletak di Samudra Atlantik, di luar Pillars of Hercules, nama kuno untuk Selat Gibraltar. Atlantis digambarkan sebagai kota yang luar biasa besar, kuat, dan jauh lebih canggih dibandingkan kota-kota lain pada masanya. Kota Atlantis sendiri berada di sebuah pulau yang dikelilingi oleh pegunungan megah, alam yang indah, dan dihuni oleh binatang-binatang eksotis yang unik. Kota utamanya dikelilingi oleh 3 cincin air dan daratan yang bergantian, dan memiliki pelabuhan yang sangat terorganisir. Plato bahkan menuliskan dimensi yang tepat dari Atlantis, termasuk luas, bentuk, penempatan, dan jenis penduduknya. Berdasarkan deskripsi rinci ini, para sejarawan meyakini bahwa Atlantis adalah peradaban yang sangat canggih. Beberapa ahli bahkan menduga bahwa 10.000 tahun yang lalu, mereka sudah memiliki teknologi elektronik dan energi yang setara dengan zaman sekarang. Menurut Plato, pada awalnya, Atlantis adalah tempat yang damai, dihuni oleh orang-orang yang baik, beradab, dan bijaksana. Namun, seiring waktu berjalan, mereka mulai dikuasai oleh sifat buruk. Keserakahan, kedengkian, dan korupsi mulai merajalela. Keangkuhan inilah yang menyebabkan kota tersebut dihancurkan oleh Poseidon, dewa laut. Para sejarawan percaya bahwa penghancuran oleh Poseidon adalah analogi atau metafora untuk bencana alam yang sangat masif, seperti tsunami, gempa bumi besar, banjir, atau letusan gunung berapi yang menghancurkan. Bukti bawah laut yang memperkuat mitos. Seiring berjalannya waktu, beberapa penemuan arkeologi secara tidak sengaja seolah memperkuat dugaan bahwa peradaban seperti Atlantis pernah ada. Pertama, teknologi Antikythera. Pada sekitar tahun 1900-an, ditemukan sebuah alat misterius di dasar laut di dalam bangkai kapal yang berusia sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Alat ini dikenal sebagai mekanisme Antikythera. Ia adalah jam astronomi yang rumit, sering disebut sebagai komputer pertama di dunia. Banyak pihak percaya bahwa teknologi secanggih ini tidak mungkin diciptakan oleh masyarakat kuno saat itu, sehingga muncul dugaan bahwa teknologi tersebut adalah warisan yang berasal dari Atlantis. Kedua, logam mitologis Orichalcum. Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah kota yang berkilauan dengan cahaya dari Orichalcum, sejenis logam mulia yang sangat berharga. Pada tahun 2015, para arkeolog membuat penemuan besar. Mereka menemukan 39 balok logam Orichalcum di bangkai kapal dari abad ke-6 sebelum Masehi di perairan Sisilia. Ini adalah penemuan pertama logam tersebut dalam catatan sejarah, menguatkan dugaan bahwa deskripsi material Plato bukanlah karangan fiktif belaka. Ketiga, jangkar kuno di Gibraltar. Plato jelas menyatakan Atlantis terletak di luar Pillars of Hercules atau Selat Gibraltar. James Cameron, sutradara yang membuat film dokumenter Atlantis Rising, mengklaim telah menemukan jangkar-jangkar kuno di selat tersebut, dan ia berpendapat bahwa jangkar ini adalah bukti fisik adanya pelabuhan besar milik Atlantis di masa lalu. Ratusan teori lokasi yang terfragmentasi. Meskipun Plato memberikan detail geografis yang tepat, para sejarawan menyadari bahwa pergeseran daratan bumi selama ribuan tahun membuat detail itu tidak dapat diterapkan secara literal. Geografi bumi telah berubah drastis sejak 10.000 tahun yang lalu. Kondisi ini memunculkan ratusan teori tentang lokasi Atlantis. Teori 1. Taman Nasional Donana. Spanyol Taman Nasional ini disebut sebagai salah satu lokasi Atlantis yang paling mungkin karena dimensinya yang diklaim persis sama dengan deskripsi Plato. Teori ini diusulkan oleh Merlin Burroughs yang menganalisis citra satelit dan menemukan struktur melingkar tersembunyi. Struktur ini sangat mirip dengan deskripsi Plato tentang zona laut dan daratan yang berganti-ganti. Lebih jauh, peneliti meyakini ada lapisan metana misterius di bawahnya yang mengawetkan flora, fauna, dan bahkan aktivitas manusia Atlantis. Bahkan, sekitar 125 mil dari Donana, ditemukan bangunan miniatur Atlantis yang dipercaya sebagai tempat peringatan yang dibangun oleh para penyintas bencana. Teori 2. Peradaban Minoan dan Santorini.
Yunani teori ini berpendapat bahwa Plato sebenarnya sedang menceritakan tentang peradaban Minoan di Yunani, tetapi mengganti namanya menjadi Atlantis. Orang Minoan adalah peradaban besar pertama di Eropa, berkembang sekitar 5.000 tahun lalu di Pulau Kreta. Mereka sangat maju dalam bahasa tertulis, pembangunan jalan beraspal, dan pelayaran. Sayangnya, kota mereka makmur di dekat gunung berapi Thera, yang kini dikenal sebagai Santorini. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, gunung berapi itu meletus dengan dahsyat. Letusan ini melenyapkan peradaban Minoan melalui gempa bumi dan tsunami yang masif. Kesamaan antara kejadian alam ini, letusan gunung berapi yang diikuti tsunami, dengan kisah kehancuran Atlantis oleh Dewa Laut sangat mencolok dan sulit diabaikan. Teori 3. Atlantis ada di Indonesia. Teori ini menjadi salah satu yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa Atlantis dulunya ada di wilayah perairan Indonesia saat ini. Alasannya kuat. Indonesia memiliki ciri-ciri alam yang sangat mirip dengan deskripsi Plato, seperti dataran rata yang luas, binatang eksotis, dikelilingi lautan, dan berbagai tumbuhan unik seperti kelapa. Selain itu, karena adanya pergeseran daratan, tempat yang disebut Plato di Samudra Atlantik mungkin kini telah bergeser ke Samudra Hindia bagian timur. Faktanya, bagian barat Indonesia dulunya adalah bagian dari Sundaland, sebuah benua purba yang sangat besar. Plato juga menyebutkan Atlantis lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil, menunjukkan ukurannya yang sangat besar, sebuah ukuran yang sesuai dengan wilayah kepulauan Nusantara. Kesimpulan, antara fakta dan fiksi. Terakhir, kita harus membahas teori yang paling pragmatis, tetapi juga yang paling tidak romantis, bahwa Atlantis hanyalah fiksi belaka. Banyak sejarawan dan ilmuwan modern menyimpulkan bahwa kisah Plato adalah fiksi murni, yang ia gunakan sebagai wahana untuk menyampaikan visinya tentang peradaban ideal. Kisah kehancuran Atlantis adalah sebuah kisah peringatan moralitas tentang hukuman dewa terhadap keangkuhan manusia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada satupun catatan tertulis tentang Atlantis dimanapun selain dari tulisan Plato. Selain itu, meskipun ada kemajuan luar biasa dalam oseanografi dan pemetaan dasar laut selama bertahun-tahun, tidak ada bukti fisik valid yang menunjukkan keberadaan kota tersebut hingga hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.